Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Wah, kalau saya renung-renungkan ini, semakin hari zaman ini berubah sekali. Dulu kebersamaan itu sangat terasa, tapi sekarang orang-orang pada sibuk dengan kegiatan masing-masing. Apalagi dunia modern ini serba canggih. Dengan adanya HP, manusia sekarang semakin fokus dengan diri sendiri. Sepertinya yang jauh jadi dekat, sementara yang dekat dikesampingkan. Ya, begitulah keadaan zaman sekarang ini, serba berubah ini. Halo, selamat pagi Pak Gede. Pak Jamal, selamat pagi. Wah, bagaimana nih? Kok rapi sekali nih? Dari mana Pak Jamal? Pak Gede, apa kabar nih? Kok saya lihat Pak Gede kayak kurang sehat ini Pak? Oh tidak, saya sehat kok. Hanya mungkin pikiran saja nih terganggu Pak Jamal. Waduh, banyak pikiran ya. Ya sesekali lah Pak ambil cuti atau refreshing kah kemana begitu. Wah, kalau masalah cuti Pak, saya pasti sudah Pak. Masa kerja terus Pak Jamal. Iya. Tapi Pak, kelihatannya Bapak, saya perhatikan dari tadi kok komat kamit gitu, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu gitu. Memang apa Pak yang dipikirkan tidak, itu? Pak Jamal. Ini Pak Jamal ini tanya-tanya terus. Lagian Pak belum jawab ini pertanyaan saya ini. Ini emang Pak nanya apa tadi? Kok saya nggak dengar ini Pak? Itu saya tanya Pak Jamal dari mana? Kok rapi sekali ini? Oh itu, ini tadi saya ada ikut pertemuan RT Pak. Ini membahas program kerja saja. Begitu, pantesan rapi. Rupanya Pak pengurus RT juga ya. Saya lupa hal itu. Tidak Pak, saya hanya anggota RT saja Pak. Oh iya, saya ingat. Apa saja yang dibicarakan Pak program kampung kita nih? Ya ini saya sih dengarnya agak kurang jelas tadi Pak di rapat, soalnya ribut. Apalagi ngumpul dengan pembicaraan masing-masing lah. Kok bisa begitu ya? Nah itu jadi saya tidak mendengar dengan jelas Pak Ketua RT-nya berbicara. Ya Pak. Terus kalau gitu apa? Ya saya bingung ini mau dengar yang mana. Sepertinya tidak dipedulikan lagi gitu Pak pembicaraan Ketua RT. Lucu. Nah itu gitu. kan lucunya nanti pas pelaksanaan program yang ribut-ribut itu yang protes Pak. Nah itu kan lucu Pak. Itu. Iya. Nah waktu menjalankan program mereka protesnya luar biasa. Waktu diajak rapat mereka juga tidak mau dengar, tidak peduli gitu Pak. Ini kondisi masyarakat kita sekarang Pak ya. Asik dengan diri sendiri ini. Nah itulah. Oh ya Pak, pertanyaan saya tadi Pak belum jawab nih. Memang Pak Gede sedang mikir apa tadi? Serius tadi? Oh yang itu ya. Pas sekali Pak saya bahasan kita ini. Saya mikirkan kondisi zaman ini. Kondisi zaman sekarang ini. Kenapa Pak? Zaman sekarang beda dari zaman dulu. Kalau orang bicara, orang penting berbicara, kita diam, kita dengar baik-baik. Itu benar Pak. Tapi sekarang orang pemimpin aja enggak dihargai gitu ya. Apalagi orang tua di rumah begitu oleh anak-anaknya. Iya benar sekali Pak Gede. Memang situasi sekarang itu sudah berubah Pak. Ya itulah Pak. Tapi sekarang orang penting saja bicara tidak dihargai. Tidak dihargai ya. Iya, tidak dipedulikan. Iya. Jadi orang pada sibuk sendiri dengan urusan sendiri zaman sekarang ini. Nah itulah yang diperhatikan tadi Pak waktu pertemuan tadi. Memang setiap zaman sih punya cerita sendiri Pak. Ya menurut saya nih Pak, kebersamaan zaman dulu tuh lebih terasa daripada zaman sekarang ini. Saya itu benar sekali. Iya. Ya, dulu aja seperti gotong royong. Iya itu sudah. Di masyarakat. Masyarakat ikut terlibat, merasakan beban, merasa gitu ya. Dan juga kita saling kenal antara tetangga kan. Nah itu. Kita ingat nama. Pasti. Sekarang kayaknya tetangga sendiri nggak tahu Pak Jamal. Pasti nama tangga pasti ingat benar Pak. Ya. Kadang saya sendiri juga kayak gitu. Sibuk sendiri. Nah itu dia. Apalagi kan zaman sekarang nih serba HP nih. Ya. Tetangga di sekitar pasti nggak saya pedulikan. Perbedaannya Pak ya. Iya. Jauh sekali perbedaannya sekarang zaman dulu. Nah itulah.
Tapi kan sebenarnya sih mengganggu juga kalau semua orang tidak saling peduli gitu Pak. Ya itu Pak, benar sekali. Hmm. Sama seperti cerita kura-kura itu Pak, masih ingat ya? Iya yang kita bahas beberapa minggu waktu lalu, ya. ketidakpedulian itu yang kita ambil dari sifat kura-kura itu. Nah itu. Kura-kura itu santai masuk ke dalam tempurungnya, tidak peduli. Tidak mau peduli ya. Iya. Masa bodoh gitu ya. Iya, masa bodoh gitu. Iya benar juga Pak. Kadang-kadang karakter kayak kura-kura itu juga tidak baik. Ya benar Pak. Apalagi kalau kita tahu yang baik tetapi tidak melakukan. Iya. Ya saya rasa juga itu kita berdosa terhadap diri kita sendiri kan. Maksudnya gimana Pak? Saya kurang paham ini Pak. Ya kalau kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukannya atau bahkan mengabaikan kebaikan itu, perbuatan baik itu maksud saya. Ya benar-benar. Ya kita berdosa di hadapan Sang Pencipta ini gitu. Wah benar juga Pak Gede ya. Berarti tanpa kita sadari kita terlibat juga itu Pak. Karena kita kan nggak peduli dengan sesama. Ya. Nah terus sekali. Kalau kita mau menegur orang lain dengan hal-hal yang seperti itu, nanti orang bilang kita menggurui. Ya bisa dianggap menggurui. Menjadi pertikaian antara mereka nanti. Ya benar begitu Pak. Ya paling tidak ya kita mengingatkanlah saudara, teman. Benar. Supaya mereka juga peduli dengan orang lain kan gitu. Itu wajib Iya kita itu sebenarnya wajib sih. Tapi terus kira-kira apa lagi Pak ya? Makanya dalam hal ini kita mesti mendidik keluarga, anak-anak, keturunan kita. Ya. Kalau sudah besar kita didik mereka itu sulit. Ya sulit. Itu sebabnya dari anak-anak lah itu kita sudah memulainya. Jelas nanti. Benar Pak Gede, sekarang sih saya juga memperhatikan ini. Anak-anak sekarang ini sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Ya itu dia. Dan mungkin juga di rumah itu kayaknya tidak ada waktu yang ngobrol dengan orang tua. Ya, apalagi dengan saudaranya sendiri gitu. Ya itu. Malahan sekarang kan ketidakpedulian itu menjadi jarak. Ya. Semakin jauh. Mereka hanya sibuk dengan diri sendiri, dengan HP, kan begitu ya. Jadi mereka melakukan terjerumus lah dengan sendirinya, kan begitu ya. Maksudnya gimana Pak? Terjerumus nih gimana? Begini Pak Jamal, kalau dinasehati orang lain, seperti zaman sekarang nih, kamu jangan mabuk, jangan begini, jangan begitu. Lalu mereka tidak mengindahkan nasihat kita ya. Mereka ya terjerumus kan begitu. Itu pasti yang mereka berpikir ini kan uang-uang saya gitu ya Pak ya. Ya bisa jadi begitu. Mereka nggak mau dengar. Itu yang saya perhatikan sekarang Pak Gede. Ketidakpedulian itu kan sering mengabaikan hal-hal yang penting itu ya. Sering melakukan kesalahan. Terus kita juga tidak mempertimbangkan atas dasar apa kan gitu. Orang memberi masukan itu kan pasti punya niat yang baik. Benar. Harusnya kita harus menganggap benar semuanya. Tapi justru karena ketidakpedulian kita menganggap semua itu benar bagi kita gitu. Ya bagaimana lagi, mau gak mau Pak Jamal. Ya begitu jadinya semua orang. Nah itu. Sama dengan nasihat kitab suci yang saya pernah dengar ini ya. Ya gimana Pak, gimana nih? Jadi jika seseorang tahu bagaimana ya harus berbuat baik tetapi ya tidak melakukannya, ya berdosa. Jadi kita dilema begitu nih. Sementara satu sisi kita harus menasehati, tetapi orang tidak mau, gitu kan? Nah, orang tahu untuk berbuat baik tapi tidak dilakukan. Ya, saya pernah dengar sih Pak cerita itu kalau ada orang lain kan yang salah dengan kita jangan sampai dibalas kan gitu, tetapi dimaafkan gitu ya Pak ya kayaknya ya. Ya benar itu Pak Jamal. Ya berarti orang itu mendengarkan nasihat kan gitu ya Pak Jamal. Ya Pak Gede, kata-kata itu juga kan menegur saya Pak. Supaya saya tidak masa bodoh lah dengan hal-hal kecil. Seperti perkataan yang tidak menyenangkan hati orang lain kan gitu. Yang dampaknya sangat fatal gitu Pak. Nah itulah maksud kalimat yang saya sampaikan tadi Pak. Kita tahu yang baik gitu ya. Baik. Tidak melakukan berarti kita berdosa. Kalau kita sadar hal itu lebih baik menjaga diri supaya tidak melakukan kesalahan yang fatal kan. Benar Pak, saya setuju. Jadi memang mulai sekarang kita harus peduli nih Pak ya dengan orang lain ya melalui perkataan, tingkah laku, itu dia. Dan juga punya sikap rendah hati gitu ya, minta maaf kalau kita ada salah paham gitu dengan orang lain. Benar sekali, ini Pak Jamal sudah bijaksana ini. Memang harus begitu Pak.
Ini sama-sama belajar, Pak. Ya itu tandanya kita peduli kan dengan sesama, Iya, tidak benar, Pak. mengabaikan, mendiamkan ya. Kadang-kadang sih saya juga berpikir nih, lebih baik saya diam saja ya, jangan pedulikan hal-hal begitu. Rasa-rasanya hal seperti itu tidak baik gitu. Ya sebenarnya nggak baik sih Pak, tapi salahnya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, Iya ya. baru terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, Kan begitu itulah. jadinya kalau Pak Kayak- diam-diamkan hal-hal Iya. seperti itu. Kayak istilah itu ya, Ya. menyesal di kemudian hari, Pak ya. Nah itu benar sekali Pak Jamal. Itu ada kata kita terlambat Iya, nanti. terlambat ya. Ya ini hanya terkadang sih kalau kita coba memberi solusi ya, atau nasihat ke orang lain, Ya, bisa saja kita dibilang ikut campur urusan orang lain kan gitu katanya. ya kalau orang terdekat kita ya tidak apa-apa. Iya benar, Pak. Nah itu wujud kepedulian kita. Tapi justru orang terdekat itulah yang kita harus Iya. perhatikan lebih dahulu. Siap benar Pak Gede. Ini kadang saya juga merasa ini Pak, seperti mengabaikan ini. Karena tidak berani ikut campur urusan orang kan gitu. Nah itu dia Pak, harus memulai dari keluarga sendiri dulu Pak, berubah. Iya. Ya, kadang kita menunjuk orang lain, menasihat orang lain, jadi kita lupa dengan Ya, itulah. keluarga. Sering terjadi sih bahwa kita baik itu di depan orang, tetapi di keluarga itu sendiri dia. kita bermasalah. Nah itu Ada masalah yang tidak terselesaikan dengan baik gitu. ya benar sekali. Dan kita juga jangan sampai keluarga kita jadi batu sandungan kan untuk orang lain. Jadi kita harus fokus dulu memperbaiki diri sendiri, keluarga kan gitu. Iya, saya setuju Pak. Ini kan apalagi kalau keluarga kita itu dipandang penting oleh orang lain lah. Jadi memang semua akan menjadi pusat perhatian Ya, itu karena benar. dianggap penting kan Pak. Jelas, keluarga harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah ya Pak, saya juga harus memang mulai dari keluarga. Karena kalau keluarga sendiri tidak menjadi contoh yang baik, maka nasihat yang kita sampaikan itu akan menjadi bahan olokan bagi orang lain Pak. Ya itu benar sekali. Kita harus perhatikan jangan terjadi hal seperti itu. Nah itu Pak. Jadi kepedulian kita di rumah kita ya. harus tunjukkan. Di Dan juga di luar juga nanti akan otomatis jadi teladan kan gitu. Mulai dari keluarga. Ini mantap sekali nih nasihat Pak ini. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Pak Gede ini. Ya, oke lah Pak. Ini kita harus lanjut lagi dengan kegiatannya. Siap-siap. Mari Pak ya, saya pamit dulu. Oke lah Pak, hati-hati Pak. Yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.